Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa BUMN kita, badan usaha milik negara kita, sebagian besar mengalami masalah yang sangat-sangat serius. Muhammad Saididu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, menyebutkan ini angka-angka utang mereka meledak luar biasa. Khusus BUMN Karya, rasio utang dan modal mereka naik sampai 600%. Jadi sampai rasio mereka luar biasa sekali. Dan Saididu menyebutkan tahun 2020 atau 2021 mereka akan mengalami masalah-masalah yang sangat serius. Dan kita juga tahu bahwa penyebab utama salah satunya adalah bahwa karena BUMN kita diisi oleh orang-orang titipan. Orang-orang yang tidak punya kompetensi kemampuan di bidangnya. Dan mereka sebagian besar adalah para relawan, para buzzer, influencer yang diberikan jatah jabatan komisaris atau bahkan direksi karena dalam konteks ucapan terima kasih balas jasa mereka telah bekerja bahkan sejak Jokowi di Gubernur DKI. Kalau Erick Thohir, Menteri BUMN, ketika berpidato di depan para jajaran komisaris dan direksi BUMN mengatakan, ingat, BUMN bukan punya nenek lo. Kalian harus bekerja secara profesional. Dan diterjemahkan dalam kenyataannya bahwa dengan meletakkan begitu banyak relawan, BUMN memang bukan badan usaha milik nenek lo, tapi badan usaha milik nenek gua. Kata Kementerian BUMN, badan usaha milik nenek gua, kata istana. Dan itu terbukti. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya kemampuan teknis, kompetensi, duduk di bangku kursi yang empuk luar biasa dengan menikmati gaji ratusan juta setiap bulan. Dan itu semua dibayar dari kas BUMN yang terus tergerogoti, menyusut karena didera, dihantam kerugian. Nah saudara, saya ada orang yang memberikan masukan kepada saya perilaku bancaan penjarahan terhadap BUMN terus berlangsung dan dilakukan justru oleh para petingginya. Ini misalnya ada yang disebut ada sebuah BUMN besar yang dia membentuk sebuah lembaga yang disebut ini sebentar ya, ini disebut oleh dia adalah ini dia, menikmati fasilitas BOC, Board of Commissioner, dan BOD, Board of Director BUMN. Jadi di tengah gempuran pandemi COVID-19, tampaknya kenikmatan oknum-oknum yang duduk di jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BUMN masih saja tetap tidak berkurang dengan fasilitas-fasilitas yang serba wah. Kreativitas untuk menikmati lezatnya fasilitas tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga seolah-olah memenuhi asas tata kelola perusahaan yang baik, yaitu GCG, Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik. Caranya bagaimana? Mereka membentuk apa yang disebut dengan OOTB, organisasi OOTB. Apa? Office of the Board. Office of the Board. Di bawah Corporate Secretary yang selevel Vice President. Jadi ada Corporate Secretary, sekretaris perusahaan. Lalu di bawahnya ada OOTB, Office of the Board. Boardnya buat apa? Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Nah, efisienkah dengan membentuk organisasi selevel VP ini yang hanya bersifat protokoler serta bertugas melayani segala fasilitas, keperluan maupun kebutuhan para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu? OOTB agar leluasa pergerakannya dalam memenuhi belanja fasilitas dan kebutuhan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direktur, Direksi, tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Oke? Apakah penggunaan anggaran OOTB untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan mendesak BOC dan BOD tersebut sudah menjadi objek audit? Sudah menjadi objek audit jajaran SKAI, Satuan Audit Internal ya. Dan jajaran audit internal mengingat salah satu KPI
Key Performance Index BOC dan BOD adalah terkait tata kelola perusahaan atau GCG. Pertanyaan tadi, apakah anggaran yang mereka gunakan yang untuk memenuhi kebutuhan anggota direksi dan anggota komisaris, dewan direksi dan dewan komisaris, itu sudah memenuhi tata kelola perusahaan yang baik, GCG? Apakah sudah ada audit penggunaan itu? Ini seru sekali. Fakta menunjukkan banyak oknum komisaris masih memprioritaskan pemenuhan fasilitasnya dibandingkan dengan pengabdiannya sebagai komisaris untuk memberikan nasihat dan pengawasan kepada direksi perseroan. Oke? Nah, seperti apa bentuk-bentuk bancaannya? Ini ada seru sekali, saudara. Seru sekali nih. Nih ya. Ini yang terjadi sebuah BUMN. Bagaimana dewan komisaris mereka menggunakan anggaran yang dahsyat sekali ya. Ini sesuai data yang ada di sebuah BUMN yang terjadi di dewan komisarisnya. Ada biaya rapat misalnya ya. Biaya rapat tahun 2017 138 juta. Oke, 2018 naik 263 juta. Kemudian tahun 2019 ada 227 juta. Dan tahun 2020 saat pandemi begitu dahsyat, biaya rapatnya naik menjadi 1 miliar 159 juta. 1 miliar 159 juta. Biaya rapat tahun 2020 ketika pandemi berlangsung makin dahsyat. Dahsyat nggak? Oke, kemudian biaya representasi. Ini biaya representasi ini apa ya? Biaya representasi ini semacam gini loh. Lebih cenderung digunakan untuk entertain, ya, untuk entertain, untuk jamuan dan penggunaan yang leluasa yang dalam menjalin hubungan bisnis. Jadi uang representasi itu digunakan untuk entertain, untuk jamuan, untuk apa lagi? Penggunaan yang leluasa dalam menjalin hubungan bisnis. Nah, kalau ini biasanya umumnya digunakan kalangan direksi. Mereka harus lobby, ketemu orang, ketemu. Kalau digunakan oleh komisaris, buat apa, bos? Kan komisaris internal. Tugas dia ngawasin perseroan, memberikan nasihat, teguran kepada direksi. Weh, nggak bener nih, jangan begitu. Lurus kanan, balik kanan, lurus lagi, belok sini. Kan begitu. Untuk apa gitu loh? Untuk apa? Tapi begitulah mereka berpoya-poya ya. Kemudian ini biaya representasi tadi ya. Tahun 2017 1,3 miliar. Tahun 2018 turun dikit jadi 1,049 miliar. 2019 naik lagi jadi 1,410 miliar. 1 miliar 410 juta. Dan tahun 2020 loncat menjadi 3,86 miliar, saudara. Komisaris loh, representasinya apa gitu loh. Menservis siapa? Apalagi kalau BUMN. Ini saya sebut ini bank. Ini bank, BUMN bank. Ya. Untuk apa? Ketemu menteri, ketemu dirjen, sampai segitunya. Kalau BUMN nggak perlu lagi menservis swasta lain, karena justru swasta-swasta itu menservis dia agar memperoleh jatah pekerjaan, agar memperoleh jatah bisnis dari BUMN itu. Tapi dia anggarkan sampai 3,86 miliar tahun 2020. Total biaya rapat dan representasi tahun 2017 1,454 miliar. 2018 turun jadi 1,311 miliar. 2019 naik menjadi 1,637 miliar. Dan 2020, ulangi lagi, 2020 ketika pandemi dahsyat-dahsyatnya, itu naik menjadi 5 miliar lebih. Dan enggak. Tapi ada itu Pak, bayangkan, ada jumlah kegiatan rapatnya turun tapi anggaran naik. Tahun 2017 rapat 93 kali. Tahun 2018 rapat 118 kali. Tahun 2019 rapat 165 kali. Tahun 2020 turun menjadi 148 kali tapi dengan anggaran yang terus melonjak. Lonjakan biaya tahun 2020 tersebut telah
terjadi setelah dibentuk OOTB tadi, Office of the Board tadi, pada tahun 2020. Ketika komisarisnya mantan dirutnya. Komutnya ya. Dari sisi biaya terjadi lonjakan, namun dari sisi kegiatan rapat terjadi penurunan. Saudara sekalian, aduh, ini perilaku-perilaku yang sungguh-sungguh apa ya sebutnya, sebagai komisaris kan mereka punya tanggung jawab ya, tanggung jawab mengawasi jalannya perseroan, tanggung jawab untuk memberikan teguran pada direksi jika dianggap tidak sesuai dengan garis yang ditentukan dalam RUP sebelumnya, rapat umum pemegang saham. Pemegang saham siapa? Ya penguasa, pemerintah, terutama diwakili oleh Kementerian BUMN. Tapi para komisaris ini kelakuannya justru mereka mendompleng posisinya untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dengan dalih yang tadi membentuk organisasi yang cuma sekedar melayani kebutuhan protokol dan kebutuhan pribadi mereka, OOTB, Office of the Board. Itu baru di jajaran Dewan Komisaris. Bagaimana di Dewan Direksi? Saya kira angka-angkanya bukan mustahil kalau akan jauh lebih besar lagi ketimbang ini. Anda mau saya kasih tahu lagi kelakuan seorang oknum komisaris nih ya. Secara khusus nih ya, ada juga kelakuan oknum komisaris yang bernama si Anu itu ya. Namun perbedaan sangat tidak terpuji. Dia seorang guru besar loh, profesor ya. Tapi sangat tidak terpuji. Sudah masuk kategori fraud dengan modus mencari keuntungan pribadi dengan cara pengelabuan, di mana setiap hari dia mengirimkan makanan ke tim Kementerian BUMN. Komisaris ngirim catering makanan ke tim Kementerian BUMN yang menggunakan packing. Nama usahanya ada. Ini milik siapa? Milik dana pensiun perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut, bank tersebut punya dana pensiun. Lalu namanya dipakai, bukan, perusahaan bank BUMN tadi punya dana pensiun punya sebuah bisnis catering, dan namanya itu dipakai dusnya, packingnya oleh sang komisaris untuk mengirim makanan kepada tim Kementerian BUMN setiap hari. Lalu apalagi yang terus lagi? Isi makanannya, isinya dari perusahaan catering oknum komisaris tersebut. Anda bisa bayangkan nggak? Isinya dia jadi hanya pinjam ini dewan dana pensiun, gue pinjam packing kardus lo ya, kardus catering lo gue pinjam, gue isi makanan dari perusahaan gue, lalu gue jual setiap hari ke tim Kementerian BUMN ya, termasuk menjual produk minuman dari oknum tersebut ke jajaran Board of Director, Dewan Direksi. Dan di bawahnya, dan Anda tahu harganya, per dusnya itu Rp200.000 setiap dus. Anda tahu ya, sehebat-hebatnya catering makanan dus dalam kardus 200.000 bos. Isinya apa? Kalau itu dari hotel bintang 5, oh itu murah sekali, 200.000. Sekarang zaman COVID, saya beberapa kali acara di sebuah hotel, di hotel bintang 5, tidak lagi makan dengan antri di buffet karena untuk mencegah kerumunan, tapi diberikan kardus catering makanan dan isinya bagus, harganya juga mahal. Saya tanya pada dia, ini berapa per pack? Sekian. Oh, masuk akal. Tapi ini kan perusahaan catering milik oknum sang komisaris. Aduh, ini modus yang menurut saya sungguh-sungguh sangat nggak tahu diri gitu loh. Ada dana pensiun ya, pengelola dana pensiun bank itu punya bisnis catering, dipinjam dusnya, diambil dusnya, diisi makanan dari perusahaan si oknum tadi, dikirim ke tim Kementerian BUMN setiap hari dan dijual seharga Rp200.000. Komisaris bos, ini sama sekali nggak GCG dong. Bagaimana bisa GCG? Saya dulu punya teman, seorang direktur di sebuah bank swasta yang kemudian diambil alih oleh pemerintah karena masalah keuangan, masalah likuiditas segala macam. Saya sebagai wartawan, saya datang ke dia dulu tahun berapa ya, tahun
2000 awal. Datang, bro, ini gue punya majalah investasi begini, lu tolong bantu gue. Gimana caranya? Lu pasang iklan tempat gue. Ini murah kok, cuma 5 juta 1 halaman. Lu pasang 1 tahun deh. Mau 2 halaman, mau 3 halaman. Bantuin gue. Bilang gitu kan. Lalu teman saya ini menyebalkan sekali. Dia mengatakan, bro, kalau gue bantu lu, gue nggak GCG dong. Apaan GCG? Saya bilang gitu. Gue nggak mematuhi tata kelola perusahaan yang baik dong, karena gue bantu sebagai teman. Ini nggak good corporate governor. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Tapi ya saya nggak bisa apa orang dia nggak mau bantu dengan dalih GCG. Orang luar, padahal saya datang dengan majalah saya untuk membantu mempublikasikan, mempromosikan, mengiklankan perusahaan dia, bank itu. Majalahnya majalah investasi. Majalah investasi bukan juga majalah ekonomi, majalah investasi. Nggak dapet. Nggak dapet, teman saya menolak. Tahun 2000-an awal saya waktu itu masih ingat. Janjian. Ini komisaris, cara-cara dia memasukkan secara normal saja itu nggak GCG. Dia punya perusahaan sendiri, masuk ke situ, memasuk, itu nggak GCG. Apalagi ini caranya sungguh busuk. Dia pakai dia dana pensiun, dia pinjem perusahaannya, dia pinjem cateringnya, kotaknya, dusnya saja. Saya nggak tahu apakah untuk meminjam dus itu dia memberikan fee kepada perusahaan catering milik dana pensiun bank dia itu tadi. Saya nggak tahu. Tidak ada penjelasan informasi untuk itu pada saya. Tapi itu kemudian kotak dari catering itu diisi oleh makanan-makanan dari perusahaan dia sendiri dan dijual 200.000 per dus setiap hari. Waduh, padahal sebagai komisaris dia sudah dapat gaji ratusan juta setiap bulan. Kemudian rapat-rapat tadi yang jumlahnya tadi. Kemudian dia juga dapat dana representasi entah untuk apa. Bos, jadi yang namanya penjarahan ada dan terus berlangsung di BUMN-BUMN kita. Dan itu badan usaha milik negara, milik saya, milik Anda, milik kita semua, rakyat Indonesia. Tapi benar-benar dimanfaatkan dengan cara-cara yang, cara-cara busuk. Mungkin recehan itu ya, recehan ya mungkin ya, tapi itu menunjukkan sifat greedy yang luar biasa, serakah yang luar biasa. Dan entah sampai kapan hal ini akan terus langsung. Dan saya tidak tahu apakah Erick Thohir mengetahui praktek-praktek seperti ini atau dia tutup mata saja. Yang penting kalian duduk anteng, diam, jangan ganggu-ganggu pemerintah yang sekarang berkuasa. Nauzubillah min dzalik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.